Yoi guys, oseo semuanya kembali lagi bersama Jonen Budi Imnida. Lagi-lagi tak pernah lepas dari series yang akan ditayangkan di Netflix. Kali ini kita akan membahas sebuah series yang akan mengangkat tema historical atau kerajaan Korea di masa era pemerintahan Joseon yang berjudul King's Affection. Series ini diperankan oleh Rowoon SF9 yang akan bertindak sebagai pemeran utama pria, sedangkan Park Eun Bin ditunjuk sebagai aktris yang akan memerankan pemain utama wanitanya. Series ini sebenarnya merupakan adaptasi dari manhwa atau komik Korea Selatan berjudul Yeonmo yang ditulis oleh penulis bernama Lee Soo-young. Komik ini diterbitkan pada tahun 2011 sampai 2014 dan sempat menuai kesuksesan selama periode perilisannya tersebut. So tidak usah berlama-lama lagi di depan, langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini Gajah. Series King's Affection nantinya akan menceritakan kita tentang kehidupan yang berlatar pada masa pemerintahan kerajaan Joseon, di mana seorang permaisuri kerajaan yang pada saat itu sedang melahirkan sepasang anak kembar yang masing-masing berjenis kelamin pria dan wanita. Namun nasib kurang beruntung sedang menimpa permaisuri ini. Pasalnya pada saat itu kelahiran anak kembar merupakan suatu hal yang tidak boleh terjadi, apalagi di lingkungan keluarga kerajaan, sehingga kejadian permaisuri yang melahirkan anak kembar ini menjadi kabar yang kurang mengenakan. Maka dari itu datanglah perintah yang memaksa sang permaisuri untuk membunuh salah satu dari mereka, yang tentu saja si anak perempuan, karena pasti anak laki-laki akan bertindak sebagai penerus tahta atau putra mahkota kerajaan. Alih-alih mengindahkan perintah tersebut, sang permaisuri yang tentu saja sangat sayang pada anaknya tersebut berniat akan mengasingkan putrinya dan menyembunyikan identitasnya dalam pengasingan guna menghindari perintah untuk membunuh anak putrinya tersebut. Lalu suatu hari muncul kabar yang memberitahu bahwa sang pangeran atau putra mahkota kerajaan yang tiba-tiba jatuh sakit. Naasnya nyawanya tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sang permaisuri yang mendengar hal tersebut langsung berpikiran untuk membawa pulang putrinya dari pengasingan dan meminta putrinya untuk menyamar sebagai saudara kembarnya. Singkat cerita, akhirnya kini sang putri kembali ke kerajaan dan menyamar dengan nama Ihwi yang kemudian menjalani hidupnya sebagai putra mahkota. Karena penyamarannya tersebut, Lee Hui menjadi pribadi yang dingin dan cenderung menjauhi pergaulan. Namun di tengah hal tersebut, ia malah jatuh cinta kepada seorang guru yang selama ini mengajarkannya ilmu terkait kerajaan. Ia adalah seorang pria yang memiliki wajah tampan dan memiliki kepribadian yang tegas serta ulet. Proses pembuatan series ini sendiri dipimpin oleh sutradara Song Hyun Wook yang sebelumnya juga pernah sukses ketika memimpin pembuatan series Another Miss Oh dan juga series populer yang diadaptasi dari film Amerika Serikat yaitu The Beauty Inside. Nah, Netflix sendiri hingga saat video ini ditayangkan sudah merilis dua buah trailer resmi di kanal YouTube miliknya. Dalam dua trailer tersebut memang belum banyak detail soal jalan cerita dan juga konflik yang nantinya akan tersaji di dalam series ini. Namun kita coba akan bahas sedikit mengenai dua buah trailer ini ya. 좋아, 이제 사연해 드실 시간이 옵니다. Di trailer pertama kita diperlihatkan sebuah scene yang berlatar di sebuah ruangan yang tampaknya merupakan ruang tamu kerajaan. Di sini terlihat ada beberapa nampan yang berisi makanan dan juga minuman untuk tamu, serta di bagian belakang juga terdapat beberapa koleksi gelas dan cerek yang digantung. Di scene ini ditampilkan karakter Jong Ji-woon yang diperankan oleh Rowoon SF9 yang merupakan seorang guru dari kantor pemerintahan yang bertugas memberikan pengajaran terkait menjadi putra mahkota. Dan juga karakter putra mahkota itu sendiri bernama Lee Hui yang diperankan oleh Park Eun Bin. Di adegan pertama ini terlihat Ji-woon yang sedang mengajak Lee Hui untuk bisa memulai sesi belajar. Namun ketika Lee Hui sedang mengambil gelas dan meminumnya, Ji-woon yang mengalihkan pandangannya tak sengaja melihat wajah Lee Hui di pantulan cermin yang justru bukanlah wajah sang putra mahkota, melainkan seorang wanita yang memiliki wajah paras cantik. Ji-woon pun kebingungan dengan apa yang dilihatnya barusan. Lalu shoot berganti ketika Lee Hui sedang berjalan keluar yang sepertinya akan menuju ke ruang belajar. Lagi-lagi Ji-woon dibuat terkejut ketika melihat siluet Lee Hui yang sedang berjalan dan justru terlihat seperti seorang wanita anggun yang memakai setelan hanbok dan juga memiliki rambut panjang yang diikat rapi. Namun ketika Ji-woon mengikutinya keluar, ternyata itu adalah memang benar si putra mahkota.
Lalu scene cepat diperlihatkan dan menunjukkan Ji-won yang sedang mengamati kegiatan Lee Hui. Melihat ekspresi bahagia yang dipancarkan melalui raut wajah Ji-won, di sini sepertinya telah muncul perasaan suka di dalam dirinya terhadap sosok putra mahkota. Lalu scene berganti ketika Lee Hui menyuruh Ji-won untuk kembali fokus pada pelajaran setelah sebelumnya Ji-won terlihat sedang bingung dan linglung. Sepertinya di sini Ji-won sudah memasuki fase di mana ia berpikir dirinya adalah orang yang aneh, mengingat dirinya dan putra mahkota merupakan dua orang dengan jenis kelamin yang sama, sehingga wajar saja ketika muncul perasaan aneh dan juga awkward karena tentu dirinya akan menganggapnya sebagai suka sesama jenis. Lalu scene ditutup dengan memperlihatkan kita Ji-won yang sedang mempertanyakan siapakah sosok Lee Hui sebenarnya. Kenapa Ji-won bisa bertanya seperti itu? Nantinya akan terjawab di trailer keduanya. 누구십니까? Nah, di trailer selanjutnya kita akan lebih jelas diperlihatkan tentang kepribadian dari putra mahkota Lee Hui dan juga latar belakang dibalik pengasingannya dari kerajaan dulu. Di scene awal kita diperlihatkan kepribadian Lee Hui yang sangat dingin dan keras kepala pada pengawalnya. Karakter putra mahkota yang dingin dan keras itu agaknya sudah diketahui oleh seluruh orang di kerajaan. Sikap tersebut sengaja diperlihatkan Lee Hui karena dirinya yang takut identitas aslinya yang seorang wanita akan terbongkar, sehingga ia memilih untuk menjauh dari pergaulan. Lalu di scene selanjutnya kita diperlihatkan sepasang saudara kembar ini yang saling berhadap-hadapan dan tentu saja mereka berdua terlihat sangat mirip. Lalu scene berganti ketika ada seorang pria yang tiba-tiba masuk ke sebuah ruangan dan mengancam permaisuri untuk membunuh si putri karena titah raja yang memerintahkannya bahwa pasangan anak kembar tidak diperbolehkan. Di scene berikutnya terdengar monolog yang mengatakan bahwa Lee Hui harus menyimpan sampai mati rahasia bahwa dirinya menyamar sebagai putra mahkota. Lalu adegan berganti ketika Lee Hui yang sepertinya sudah menyamar sebagai putra mahkota sedang melatih kemampuan memanahnya. Namun di tengah itu tiba-tiba saja ikat konde miliknya terlepas karena tak sengaja tertembak oleh anak panah, dan tentu saja hal itu membuat rambutnya terurai. Lalu selanjutnya scene cepat memperlihatkan kita adegan action yang dilakukan oleh Ji-won. Masih belum diketahui secara jelas alasan kenapa adegan keributan ini bisa terjadi, namun sepertinya ada pihak yang berusaha menyerang kerajaan. Ini didukung dengan memperlihatkan kita bahwa di belakang Ji-won sedang ada seseorang yang sedang membawa pedang. Lalu scene berganti menunjukkan kita kalau Ji-won ini selain berprofesi sebagai guru, ternyata ia juga mendalami ilmu kesehatan kulit setelah sebelumnya kita ditunjukkan adegan ketika ia yang sedang mengobati atau mengoleskan sesuatu di wajah para wanita di sana. Didukung juga oleh sebuah narasi yang memperkenalkan Ji-won sebagai orang yang telah menolong seorang wakil menteri dengan sentuhan ajaibnya. Lalu di scene selanjutnya memperlihatkan Ji-won yang sedang memperkenalkan diri kepada Lee Hui sebagai seseorang yang akan menjadi tutor kerajaan. Nah, anehnya ketika mereka berdua saling bertemu, keduanya justru merasa kalau mereka pernah bertemu sebelumnya di suatu tempat. Ini juga didukung dengan scene yang memperlihatkan masa kecil Lee Hui yang sedang bersama dengan seorang anak laki-laki yang agaknya adalah Ji-won itu sendiri. Scene pun diakhiri dengan Ji-won yang berjalan mendekati Lee Hui lalu tiba-tiba menunduk sampai dekat sekali dengan wajahnya. Ini merupakan jawaban dari scene di trailer pertama ketika Ji-won menanyakan siapa Lee Hui sebenarnya. Karena kalau kita lihat di sini ketika wajah Ji-won mendekati Lee Hui, dia langsung kaget dan wajahnya berubah. Lalu terdengar juga suara detak jantung yang menandakan mereka berdua sedang dalam keadaan canggung dan grogi. Yang sebenarnya hal ini tidak mungkin terjadi ketika dua orang laki-laki sungguhan yang berada di situasi tersebut. Nah, sebenarnya series yang mengisahkan kita tentang seseorang dengan gender tertentu kemudian menyamar menjadi gender lainnya ini bukanlah hal yang asing di dalam premis berbagai series Korea Selatan. Judul series yang kurang lebih mengangkat jenis cerita yang cukup mirip seperti series King Affection ini adalah Moonlight Drowned by Cloud, sebuah series yang dirilis pada tahun 2016 yang dibintangi oleh aktor Park Bo Gum dan juga aktris Kim Yoo Jong. Memiliki latar cerita dan waktu yang sama, yaitu di masa era
era pemerintahan Joseon, menceritakan seorang wanita yang menyamar sebagai Kasim yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria. Nah, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan kerajaan tersebut, membuat dirinya terus bertemu dengan putra mahkota dan ia mulai jatuh cinta dengannya. Lalu kemudian ada juga series fenomenal yang dirilis pada tahun 2009 yang dulu juga sempat populer, yaitu series You Are Beautiful yang diperankan oleh aktor Jang Geun-suk dan juga aktris Park Shin-hye, menceritakan tentang wanita yang menyamar menjadi pria untuk masuk ke dalam sebuah grup band musik. Masih banyak sebenarnya genre yang mengangkat tema serupa. Salah satu series lainnya yang fenomenal adalah Coffee Prince. Kembali ke series King's Affection, sebuah fakta ketika series ini merupakan kesempatan pertama yang diambil oleh Rowoon dalam karirnya berakting untuk berperan dalam series yang mengangkat tema historical. Memang benar, melihat series sebelum-sebelumnya yang ia perankan hanya mengambil cerita di masa sekarang dan menjadi seorang karakter yang sangat kekinian. Ia sebelumnya pernah membintangi series She Would Never Know bersama aktris Won Jin-ah. Kemudian series King's Affection juga menambah list deretan series yang dibintangi oleh Park Eun-bin. Sebelumnya ia juga pernah membintangi series Judge vs Judge, Ghost Detective dan juga Hot Stuff League. Series King's Affection sendiri akan ditayangkan di stasiun televisi KBS 2 dan tentunya juga akan disiarkan secara global melalui platform streaming Netflix mulai tanggal 11 Oktober mendatang. Penasaran kan seperti apa kelanjutan kisah cinta yang aneh dan menebarkan antara Lee Hui dan juga Ji Woon? Mari kita tunggu saja tanggal perilisannya. So, itulah tadi dia sedikit pembahasan kita mengenai series King's Affection. Jika kalian memiliki unek-unek atau menemukan detail lain tentang series ini yang terlewatkan, jangan malu untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Kalau masih dikasih umur panjang, semoga.